ini bagus. Pakai laptop, jangan pakai ini. Putus. Beliau guru seorang guru agama Islam di SMP 12 Jambi, dengan judul materinya 180 menit menulis esai. Kemudian moderatornya Bapak Muhammad Agung dari SMKN 3 Palembang, dengan beliau mengajar bidang studi bahasa Inggris. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke Pak moderator. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Ibu Rosi Purwanti atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Baik Bapak Ibu peserta, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memadu seminar kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil tentang pemateri kita pada pagi hari ini, pada sesi ini. Beliau adalah Bapak Ferry. Beliau guru agama Islam atau PAI dan bertugas di SMP Negeri 12 Kota Jambi. Dan materi yang akan disampaikan oleh beliau sangat menarik sekali pada pagi hari ini, yaitu tentang dengan judul 180 menit menulis esai. Jadi saya harapkan untuk kita semua sebagai peserta dipersilakan untuk menyimak dan nanti ada sesi tanya jawab apabila ada pertanyaan. Baik, Pak Ferry, waktu dan tempat saya persilakan. Tapi saya tahu dia memperkenalkan si pemateri. Bapak Ibu, selamat pagi.
ini jumlah peserta yang mengikuti lebih kurang 60 orang peserta. Memang yang berfoto ini masih ada yang belum ikut tapi dan inilah yang ada. Dan ini hanya 2 orang guru agama yang mengikuti lomba pada saat itu. Jadi yang berminat kalau guru agama jelas fotografi dan dikirim di masa fotografi. Nah, ini adalah ketika sedang mendengar arahan dari panitia dan peserta sebenarnya belum diizinkan untuk membuka laptop ketika masih dalam keadaan arahan dari panitia. Ini sedang arahan panitia yaitu dan ini ketika berlangsungnya lomba menulis esai ini di tengah-tengah lomba ada sesuatu yang mungkin bisa mendiskualifikasi peserta maka diberitahu. Contoh misalnya sekali kalau peserta mungkin membuka file yang berkenaan dengan tulisannya. Jadi diperlukan dalam kejujuran pada lomba ini. Kemudian ini adalah detik limit waktu berakhir. Jadi kita melihat itu ada detik. Jadi betul-betul kita dengan waktu pemikiran kita harus cepat mengeksplor pemikiran kita melalui tulis. Jadi semua peserta konsentrasi dengan ide mereka masing-masing. Halo ya, ini adalah foto setelah usai dari lomba. Sudah berfoto sekali fotonya, ya inilah pesertanya. Dan alhamdulillah pada akhir seminggu kemudian pengumuman saya alhamdulillah mendapatkan pemenang 1 dan itulah pertama kali dalam hidup saya mendapatkannya. Alhamdulillah ternyata apa yang saya keluarkan itu saya ternyata dapat menangkan lomba. Dan ini ada penyerahan trofi kepada Pak Sekolah sebagai rasa terima kasih bahwasanya sudah membawa nama baik SMP Kota Jambi. Dan alhamdulillah ketika dijadikan buku antologi esai, judul yang saya tulis itu menjadi judul cover setelah dicerdaskan mengenai. Jadi inilah itu pengalaman menulis yang sangat berkesan karena saat lomba tidak menulis di saat kita berada di rumah atau di mana. Jadi Artiana sehingga betul-betul sangat berkesan di saya tidak para peserta yang lain. Bapak Ibu, ini yang saya ceritakan dalam tulisan saya selama 20 menit esai. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu dijelaskan pada saya mungkin ada yang kurang jelas, saya silakan dan saya tutup sementara yaitu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Baik, para peserta seminar pada pagi hari ini, pada sesi ini, itulah tadi baru saja kita dengar intinya yaitu berbagi pengalaman dari Pak Ferry bagaimana menulis esai dengan waktu 180 menit atau 3 jam dengan singkat tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Tadi kita lihat foto-foto kegiatan lomba tersebut dan alhamdulillah Pak Ferry mendapatkan juara di lomba tersebut dan esai beliau dimasukkan dalam atau dijadikan dalam sebuah buku. Baik, Bapak Ibu peserta, sekarang waktunya sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau semacam masukan kepada Pak Ferry. Saya sebagai moderator mempersilakan Bapak Ibu. Terima kasih. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Pertama ya Bu. Halo. Iya, ini sesi pertama. Ya, sesi pertama. Kami tunggu di ruang Bu.
Ibu sesi pertama, Ibu Leni Ardiana kan ini. Halo? Oh, ini lain. Sudah saya kirim ke Ibu. Iya, halo? Halo Bu. Halo, Iya. Pak. Ditunggu ya. Iya, dengan siapa ini? Pak Agung ya? Iya, ini Pak Agung. Oke, Bapak saya Dina, saya boleh bertanya? Oh, Ibu Dina. Oke. Boleh, Pak? Halo? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Agung. Materinya Pak Peri luar biasa. Halo Bu Dina. Iya. Silakan untuk bertanya. Iya. Ya. Materi Pak Peri pagi ini luar biasa ya, 180 menit menulis esai. Oke, yang mau saya tanyakan, gimana sih cara menumbuhkan pemikiran kita tuh untuk menulis esai yang baik dan benar. Kemudian kan kadang kalau sudah dengar 180 menit atau 2 jam bikin esai, rasanya pemikiran udah gimana kan Pak. Bagaimana sih menumbuhkan kemauan untuk kita dapat menulis esai itu, kemudian supaya nggak jenuh. Gimana sih kiat-kiatnya Bapak? Itu aja sih. Ya, terima kasih Ibu Dina. Ya. Langsung kita jawab saja, Pak Ferry jawab ya. Halo Pak Ferry. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Dina. Inti pertanyaan itu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kemauan kita untuk menulis atau kira-kira apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan tulisan esai yang baik. Itu silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih juga pertanyaan dari Bu Dina tadi. Yang kiat-kiatnya tentunya Pak Bu Dina, pertama ya memang kita harus banyak kita membaca, karena dari yang kita baca biasanya akan terasa ketika kita akan menulis. Jadi apa yang kita mau tulis akhirnya ingat semua apa yang kita baca. Kemudian Ibu Dina, kiat yang kedua yaitu ketika kita mau menulis esai, kita pahami dulu misalnya dalam suatu lomba kita lihat dulu temanya apa gitu. Kemudian dari tema itu kita betul-betul kita pahami apa yang kita cari dari tema itu. Nah, dan kemudian kita mengeluarkan dan pengetahuan yang kita miliki selama ini untuk di-explore dalam tulisan kita. Kita bisa tulisan kita lebih terarah dan yang lebih enaknya kalau tulisan esai ini kan tidak begitu panjang sebenarnya, bisa paling panjang 5 halaman gitu. Jadi betul-betul kita fokuskan ke esai itu, yaitu pertama yaitu tentang pendahuluan, yang mana pendahuluan itu mungkin kita akan bukan gejala-gejala fenomena yang terjadi atau kenyataan yang kita hadapi. Kemudian pada pertengahan ini kita mulai memberikan ide-ide kita yang berkenaan dengan fenomena atau kenyataan yang kita hadapi tadi, yaitu masalah itu. Kita menanggapi masalah itu pada inti. Dan pada bagian terakhir yaitu penutup, kita mulai merangkum, yaitu menyimpulkan ide dan kenyataan yang kita analisis sehingga menjadi kesimpulan yang lebih valid. Dan yang terpenting adalah bahasa yang kita gunakan tidak berbelit-belit sehingga lebih enak dibaca seperti air mengalir. Itu kiat-kiat yang saya berikan supaya tulisan kita lebih enak dibaca. Ya, baik Ibu Dina, itu tadi jawaban dari Pak Ferry atas pertanyaan Ibu Dina. Bagaimana? Iya, Bapak terima kasih, jawabannya memuaskan. Terima kasih Pak Agung sama Pak Ferry. Ya, terima kasih Bu Dina. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari peserta yang lain. Kami persilakan. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada dari Pak Ardi. Halo Pak Ardi. Di sini ada Pak Ardi di sini. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Ardi.
Ibu Rosi boleh dibuka di mute Pak Ardinya biar bisa berbicara. Baik. Tapi biasanya Pak Ardi bisa kok. Bisa ya? Iya, dia bisa sendiri kok. Berarti dia mungkin lagi sibuk atau apa beliaunya. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta yang kami banggakan, karena tidak ada lagi pertanyaan dan halo? Saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Dari siapa? Saya kenalan dulu ya, Pak. Saya Hafsa Binaya. Ya, silakan Bu Hafsa. Bagaimana cara menumbuhkan keinginan untuk menulis? Karena biasanya yang pertama itu sulit biasanya ya, tapi kalau sudah bisa pertamanya sudah bisa menulisnya, kesananya biasanya lancar. Itu untuk memulainya itu bagaimana caranya biar kita lancar menulis? Itu saja Bu Hafsa. Ya, terima kasih Bu Hafsa. Pak Ferry, ada pertanyaan lagi dari Bu Hafsa. Ini pertanyaan itu bagaimana cara kita menumbuhkan keinginan kita untuk menulis, karena untuk memulai itu sangat sulit sekali. Mungkin ada kiat-kiat dari Pak Ferry kepada kita semua. Dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih Bu Hafsa pertanyaannya. Yang jelas ini Bu, ketika saya ingin menulis itu biasanya faktor-faktor yang mendominasi. Contoh, misalnya sebenarnya kan kita dari kecil sudah dibiasakan menulis mengarang. Menulis mengarang. Ketika saya berada di pondok pesantren itu juga saya dibiasakan menulis bahasa Inggris, grammar, kemudian juga kalau bahasa Arab bisa gitu. Jadi kita biasa membuat alur tulisan yang sesuai dengan SPOK, artinya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu harus ada dalam tulisan kita. Itu yang jelas yang harus kita kuasai dulu. Kemudian dalam menumbuhkan rasa menulis ini Bu, biasanya kalau saya itu saya mendengar dulu ada beberapa macam lomba, misalnya ada lomba menulis gitu. Maka ketika ada lomba itu saya mulai tertarik untuk menulis gitu. Jadi ketika ada lomba literasi yang diselenggarakan oleh kantor bahasa Jambi, saya berusaha untuk mengikuti itu, dan ada lomba cerpen saya juga ikut gitu. Kemudian ada lomba saya juga ikut, walaupun ada beberapa kali saya gagal dalam lomba itu, tapi saya tidak henti-hentinya tetap karena ada motivasi hadiah juga seperti itu kan Pak Agung. Jadi itu motivasi itu juga sangat mendominasi juga. Sehingga tulisan juga kita merasa itu dinilai betul-betul oleh panitia. Jadi artinya tulisan kita itu betul-betul diuji dengan tulisan orang-orang yang ada dalam persoalan lomba itu. Nah itu yang lebih mengetahui. Tapi kadang-kadang juga saya menulis di majalah yang ada di majalah education. Itu saya tulis tentang ekskul. Nah itulah cara-cara saya Baik, terima kasih Pak Ferry. Itulah tadi Ibu Hafsa jawaban dari Pak Ferry. Jadi faktor dari pengalaman Bapak Ferry tadi bahwa yang harus ada dimulai dari ketertarikan dulu, kemudian niat, kemudian keinginan yang besar untuk menulis. Itu jawabannya tadi. Iya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Hafsa. Ada lagi? Sepertinya halo, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman peserta sekalian berhubungan dengan judul materi kita, webinar kita pada pagi hari ini, yaitu 180 menit menulis esai. Halo? Baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, sebelum saya akhiri diskusi atau
hari ini baiknya saya akan simpulkan tentang materi kita pada pagi hari yang berjudul 180 menulis esai. Jadi kesimpulannya yang pertama, bagaimana untuk menumbuhkan kemauan kita menulis esai, yaitu banyak hal yang banyak faktor yang mendukung, yaitu pertama yaitu kita harus banyak membaca, karena dengan membaca kita akan bisa menulis dengan baik. Kemudian paham dulu tema yang akan kita buat untuk esai kita, kemudian kita mempunyai pengetahuan yang harus kita explore. Kemudian berikutnya itu kita akan fokus pada saat menulis esai, kita fokus tentang pendahuluan, tentang penelaan, inti, kemudian di dalam inti untuk penanggapan tentang masalah yang akan kita ekspor, kita bahas, kemudian ide-ide. Dan berikutnya itu faktor-faktor yang mendominasi dari keinginan untuk menumbuhkan minat kita menulis, yaitu adanya yang mendominasi ketertarikan kita, kemudian niat, keinginan yang besar untuk menulis. Baik, itu saja kesimpulan dari saya dan tim moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan waktu tempat saya berikan lagi kepada host kita, kepada Bu Rosi. Dipersilakan. Baik Pak Agung, terima kasih atas penjelasannya. Tapi waktu kita masih 30 menit lagi Pak. Ya, tapi tidak ada lagi yang bertanya. Iya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau di luar dari presenter Pak Ferry atau Bu, silakan. Waktu sebagai pendamping kami nih, bagaimana Bu? Itu masih setengah jam lagi. Iya. Boleh berdiskusi saja antara moderator, host, dan presenter. Oke, kami berdiskusi ya Bu ya. Dipersilakan dulu, saya mau ngisi absen saya presensi saya terlebih dahulu. Saya belum isi presensi. Iya. Saya mau bertanya nih mohon maaf, terima kasih untuk Pak Ferry bahwa materinya sungguh sangat bagus sekali. Kita tadi apa? Memang materi bulan berapa nih? Mengajak kita untuk hari Bu Akso dan Bu Dina, Mbak Dina. Saya mau bertanya, ini kalau cara ngerekam bagaimana ya? Sebenarnya kalau kita record itu bentuknya harus tetap pakai Fastone record atau bagaimana ya? Atau Bu Ibu? Ya. Oke, saya coba jawab Bu ya. Iya Bu. Ibu Rosi, kalau Dina kan biasanya tuh pakai Fastone. Nah, Fastone itu biasa saya gunain kalau saya sih suka bawa laptop aja Bu, nggak bawa HP kan. Jadi masukin laptop, kebetulan ukurannya kecil juga, masukin aja ke dalam tas kan gampang dibawa-bawa tuh. Nah, kalau di Fastone itu ketika kita nge-recordnya Bu, kemudian kan ada tampilan pilihan itu 1, 2, 3. Oh, bukan 1, 2, 3 sih, ada pilihan. Kita pilihnya yang layar screen-nya itu yang benar-benar semuanya tercover Bu. Jadi pas saat mengerekam itu kayak kami kan sering ngerekam itu, nah dapat semua. Berapa ini Kak? Bu, tolong di-mute-kan aja Pak Agung. Oke. Nah, oke. Siap. Bu Rosi? Iya. Nah, kalau Dina sih kayak gitu Bu. Jadi setiap ngerekam masuk terus gitu. Nah, aplikasinya sih cuman pakai Fastone kalau Dina, kalau yang lain nggak tahu. Iya, berarti kalau dalam Fastone itu dia sudah bentuk filenya udah bentuk apa sih kalau untuk video? Kalau gambar kan JPEG gitu Mbak. Kalau sudah bentuk video ya filenya, berarti pas ketika menyimpan menggunakan Fastone. Saya langsung ke filenya itu kan kalau kita kan untuk tugas akhir nih, kalau nggak salah nih. Nanti mohon diluruskan nih dengan Bu Hapsa ya. Kalau untuk tugas akhir kan kita nguploadnya ke YouTube. Abis ke YouTube kan baru dapat linknya. Nanti linknya itu yang dikirim ke kantong tugas kalau nggak salah Bu ya. Nah, berarti kalau misalnya tapi kalau hasil propertiesnya maksudnya besar propertiesnya besar atau tidak? Kalau yang selama Dina rekam ini kayaknya enggak. Tapi kalau memang mau di-convert lagi boleh. Kalau mau dikecilin lagi boleh. Biasanya sih kalau Dina nggak dikecilin lagi, udah segitu.
Ha-ah. Oke Bu Dina, terima kasih. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu jangan lupa isi absennya itu sesuai. Hari ini kalau jadi pemateri, moderator, dan lain-lainnya. Nanti salah isi lagi. Itu ada linknya sudah saya kasih Pak di chat. Coba lihat. Ada? Pak Ferry, ada? Ada? Oke, coba saya bantu lagi, saya share lagi nih. Langsung ke HP bisa juga ya? Dari HP bisa juga, Pak. Cuma Dina jarang kalau buka ini dari HP, suka bawa laptop karena ukuran laptop Dina kecil juga, Pak. Ya kalau di laptop gimana di ada link itu, cuma dia kadang-kadang ke YouTube. Nanti ada yang mengarahkan, jadi kita susah ininya. Kadang-kadang Bu Dina, saya sudah isi gimana? Iya? Ada? Sudah Saya isi sudah ya? isi presensi. Ya, coba lihat sudah bisa? Sudah ada? Oke, Atau coba belum? saya lihat ya, sebentar. Sesi 1 tanggal 13. Sudah Pak, sudah ada. Sudah ada. Muhammad Agung moderator, benar sudah ada. Sudah Pak Agung udah masuk sebagai moderator. Mbak Dina, maaf. Ya. Saya tanya di luar topik lagi ya. Iya boleh. Lagi Mbak. Iya. Mbak katanya di SMK Kota Jambi ya Mbak ya? Iya benar. Oh gitu, dekat dong kita sebenarnya nggak juga sih. Karena posisinya Ibu di mana? di Kota Jambi juga, di LPMP Mbak. Oh. Iya. Sekolah saya jauh, Bu, di ujung. Di mana ya posisi SMK Bang ya? Di Marene tahu, Bu, Marene? Oh iya, oke. Jam Selatan ya? Jambi Timur. Jambi Timur dekatan dengan SMA 9, kemudian Man 3. Heeh. Ibu Dina, Ya. nah kalau saya jadi host yang buat itunya tetap Ibu Dina sampai selesai nih ya. Punya daftar hadirnya ya. Oh iya, kebetulan sesi 1 sampai 4 saya penanggung jawabnya, yang bikin flyer, kemudian absen saya, Pak. Cuma nanti Bapak Ibu japri ke saya namanya tuh siapa. Kemudian kayak Pak Ferry ini kan saya butuh fotonya. Pak Ferry japri aja deh fotonya. Kalau Pak Agung nama lengkapnya siapa? Ya? Saya nama lengkap sudah, foto rasanya sudah ada di WA ya? Atau gimana? Mau kirim foto lagi? Iya, enggak, kalau Pak Agung kan cuma sebagai moderator. Pak Agung kirim nama aja deh, nama lengkapnya. Nah, gitu. Gitu ya. Bu Rosi juga nama lengkapnya. Kalau Pak Peri dia khusus pakai foto karena pemateri ya. Oh gitu. Oke, Ya. sip. Sip. Oke. Jadi nanti kita